Jadi nggak bisa pakai rumus itu. Tak ada rotan, akar pun jadi. Itu lain rumusnya. Jangan dipakai rumus itu kemari. Nah, yang macam begitu boleh. Tapi itu untuk syarat abdul. Bukan syarat sah jadi imam. Kalau syarat sah jadi imam, kalau rotan katanya mesti rotan, jangan tukar pakai akar. Nah, kalau mesti fasih, jangan yang tak fasih. Nah, cuman tingkat fasih ini kan beda-beda. Ada punten 10, paten betul fasih gitu ya. Ada punten 9, ada punten 8, 7 minimalan. Nah, kalau itu bolehlah. Tak ada yang punten 10 Pak Ustaz. Punten 9? Tak ada juga. Punten 8 pergi belum pulang. Punten 7 sakit. Yang ada punten 6. Ah udahlah 6 pun jadilah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa liwalidayna wa mursyidina, summa khususan li mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan adapun mengetahui sifat-sifat Allah dengan dalil tafsili, dalil secara rinci, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka wajib atas penduduk tiap-tiap daerah bahwa ada pada mereka itu orang yang mengetahuinya dengan dalil tafsili, karena terkadang datang syubhat. Syubhatnya begini, sepintas kelihatan itu benar, tapi sebenarnya tak benar. Itu syubhat namanya. Sebetulnya tak betul, tapi karena pandai dia mengurainya, terkesan macamnya betul, sehingga payah kita untuk menolaknya kalau tak betul-betul kita memahami. Makanya mesti tahu dalil tafsili rinci. Umpama sering-seringnya dibilang nih Pak supaya hafal dia.
Apakah kuasa Allah apakah Allah Maha Kuasa? Pasti jawab kita, iyalah pula. Kalau tak kuasa Tuhan, nah mana pula dia Tuhan? Salah satu sifat yang wajib bagi Allah tuh, Allah wajib bersifat kudrat. Kuasa dia. Baru kemudian jebaknya inilah dia subhatnya. Kuasakah dia menjadikan anaknya? Akan bingung awak. Kadang-kadang kejebak, kuasalah aku paham Tuhan. Karena gini hari belum mau aja Tuhan punya anak. Kalau udah mau Tuhan, kira gelengnya sama Tuhan itu. Masuk geleng itu gampang, udah. Kalau ditombong gitu, gelengnya itu kalau gitu aja. Kalau di sini apa istilahnya? Kacang. Oh kacang. Oh ya. Kalau itu kacangnya itu. Nah, kalau kami di sana giling itu selesai. Tidak bayarnya sama Tuhan. Gini hari belum dia punya anak, karena belum ondak dia nak punya anak. Begitu nanti ondak dia punya anak, alah gampang Tuhan membuat anak untuk dia. Nah, ini kejebak kita. Di mana kejebaknya? Kalau kita bilang Tuhan kuasa menjadikan anak, berarti anak itu bisa ada. Kalau anak itu bisa ada, berarti anak itu mungkin adanya. Sementara anak bagi Allah mustahil. Nah, kan kena di situ. Nah, berubah hakikat mustahil jadi mungkin, perubahan itu mustahil. Tak diterima akal itu. Karena masing-masing udah ada realnya. Hukum akal itu 3. Wajib, mustahil, jaiz. Tak mau berpindah-pindah tuh. Yang jaiz selamanya jaiz, yang mungkin yang wajib selamanya wajib, yang mustahil selamanya mustahil. Akan berubah. Apabila dia bisa berubah, namanya tak mustahil. Berarti mungkin. Nah, kalau yang wajib, yang tak diterima akal tiadanya. Sampai kapan? Nggak ada batas waktu. Sampai kapan pun tak akan diterima akal dia ada. Dia tak ada. Mestinya dia ada. Berarti wajib. Kalau mustahil, sesuatu yang tak diterima akal adanya. Sampai kapan? Sampai kapan pun. Berarti kalau itu mustahil tak akan pernah ada. Yang mustahil itu tak akan pernah ada. Seperti yang wajib itu tak akan pernah tiada. Selama-lamanya ada. Berarti wajib. Selama-lamanya takkan ada. Berarti mustahil. Bisa ada, bisa tidak. Berarti jaiz. Nggak mau berubah ini. Ini real udah dipatok-patokkan sudah ini. Jadi kalau kuasa Allah menjadikan anaknya, memandang kuasa berarti anak tuh mungkin ada. Sampai gini hari belum, karena belum hendak Tuhan membuat anaknya. Berarti kalau gitu anak bagi Tuhan itu bisa ada, mungkin ada. Berarti jaiz. Sementara anak bagi Allah mustahil. Mana pula bisa mustahil berubah jadi mungkin? Kejebak kita di sini. Tapi kita bilang pula, kecuali itulah tak kuasa memang Tuhan membuat. Ya, ada pula pengecualian bagi kekuasaan Allah. Ini mesti jeli awak memahaminya. Jadi ini maju kena mundur kena nih. Dijawab kuasa, salah. Dijawab tak kuasa. Untuk yang satu itu memang tak kuasa Tuhan. Iya. Kesannya melemahkan Tuhan. Tak boleh. Jadi cuma menjawab. Itulah perlu dalil tafsili. Rinci betul kita memahami tauhid ini supaya bisa menolakkan subhat-subhat macam itu. Cuma dalam menjawabnya itu. Kita bilang pertanyaan kau itu salah. Pertanyaan kau itu salah. Cemana aku mau menjawabnya? Aku jawab yang manapun salah. Karena pertanyaannya salah. Aku kasih tahulah kau dulu. Contoh, anak SD kelas 2, terus 1 lah kita bilang. Soal matematika. Pilihan A, B, C, D. 4 ditambah 4. Jawabnya betul orang? 8. Di situ pilihannya 6, 7, 9, 10.
Jawablah, yang mana pun dipilih anak itu pasti salah. Karena nggak cocok pertanyaan dengan jawaban. Jadi yang betul menjawabnya, pertanyaan dengan jawaban tidak sesuai, mohon dikoreksi. Itu. Tapi kalau kayak gitu tidak nice itu. Gitu. Jadi dikoreksi soalnya, jangan dijawab. Hanya begitu juga. Kuasakah Tuhan menjadikan anak? Koreksi tuh. Pertanyaan saudara salah, tidak sesuai. Sehingga kalau aku jawab yang manapun pasti salah, karena pertanyaan menyalah. Di mana letak salah pertanyaanku? Mbak tahu kau dulu ya, aku bilang. Dalam Quran disebutkan Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Syai' di situ syai' apa? Syai' wajib, mustahil, atau mungkin? Syai' di situ mungkin. Innallaha ala kulli syai'in mungkinin. Itu takdirnya. Qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu yang mungkin terjadi, kuasa dia menjadikannya. Yang mungkin. Sementara anak sama Tuhan itu bukan mungkin, itu mustahil. Jadi tak dibikin Tuhan anaknya, bukan Tuhan tak berkuasa, tak ke situ sasaran kerja kuasa Allah. Kalau bahasa tauhidnya, tidak ke situ takluk kudrat Allah. Takluk kudrat Allah itu kepada sesuatu yang mungkin, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Anak bagi Allah itu mustahil, tak ke situ sasaran kuasa Tuhan itu takluk. Jadi kalaupun Tuhan tidak membuat anaknya, bukan dia tak kuasa. Bukan karena tak kuasa, tak ke situ takluk kudrat itu. Mbakku kasih contoh sama kau kan. Gitu. Menjawabnya jangan apa, kandas terus. Kita kandaskan. Telingo kau lah, umpama bisa bercakap, kutanya. Umpama kutanya sama telingo kau. Telingo, apalah warna dinding musola nih? Apa kata jawab telingo kau? Tak tahu lah aku. Terus? Kemudian bisa kita ponis dia. Oh kalau gitu kau lemah lah kau telingo. Masa begini jelasnya dinding ini tidak pula kau tak tahu kau apa warnanya. Apa kata telingo? Tak kerojo aku. Tak kerojo aku tuh. Jadi tak bisa kita ponis dia lemah ketika dia tak bisa melihat dinding ini warna apa, karena memang tak ke situ kerja, tak situ takluk untuk telinga. Begitu juga lah umpama aku tanya mata kamu, apalah suara yang baru meledak tadi? Suara apa tuh? Apa kata telinga? Kata mata kamu? Tak tahu aku. Udah lemah mataku. Bisa dibilang? Tak bisa. Tak ke situ kerjanya, tak ke situ takluk daripada sifat basar, daripada mata itu. Maka tak bisa kita ponis dia lemah hanya karena tak bisa mendengar. Begitu juga lah kudrat itu. Tak dia mau menjadikan anak, bukan dia lemah, tak ke situ takluk kudrat. Jadi luruskan dulu pertanyaannya supaya betul jawabannya. Kalau pertanyaan salah kita jawab, pasti salah jawabannya. Jadi ini kan nak jeli itu ya. Kalau kita tak paham dalil tafsiri, tak akan mampu itu menolak syubhat. Jadi dalil tafsil ini fardu kifayah. Pertama, mampu dia mentakdirkan dalil, mampu dia mengurai dalil. Yang kedua, mampu menolak syubhat. Inilah. Kalau seperti itu berarti sudah tafsil. Mampu mengurai dalil, tapi tak mampu menolak syubhat, belum tafsili itu. Umpama yakinnya Bapak adanya Allah tuh yakin, hakul yakin pun. Apa dalilnya ada Allah? Alam nih. Mengapa alam ini jadi dalil adanya Allah? Dari sisi apanya alam? Apa ndak apa? Dari sisi mungkinnya boleh, dari sisi baharunya boleh, dari sisi mungkin lagi baharu pun boleh. Alam ini baharu, berarti dia berubah-ubah. Setiap yang baharu berubah-ubah menunjukkan ada yang merubahkan. Siapa dia? Allah. Makanya Allah yang merubahkan alam ini pasti ada.
Alam ini dulu berasal dari ta'ado. Nah, kalau tadi kan mungkin alam ini dulu ta'ado, berarti dia baharu. Setiap yang asalnya tak ada, kemudian sekarang kita saksikan ada, itu menunjukkan pasti ada yang menjadikannya. Tak mungkin sesuatu yang asalnya tak ada, dia ada sendiri. Nggak mungkin. Mana mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Kalau dia menciptakan diri sendiri, terjadi tanakut, terjadi pertentangan. Dari satu sisi, dari sisi dia dijadikan oleh dirinya, berarti dia belum ada. Dari sisi dia menjadikan dirinya, dia ada. Mana mungkin yang tak ada bisa menjadikan. Berarti pada detik yang bersamaan dia ada dan tiada. Nah, itu tanakut, tak bisa berhimpun. Maka mustahil dia ada dengan sendiri. Berarti mesti ada yang lain dari dia yang menjadikan dia. Siapa dia? Nah, itulah sang pencipta alam ini. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti ada. Atau dari dua-dua, alam ini baharu lagi mungkin. Setiap yang baharu dan mungkin pasti ada yang menjadikannya. Maka dia itulah Allah. Maka Allah pasti ada. Jago dia situ. Bisa diuraikannya dalilnya. Oke. Tapi ketika datang syubhat yang macam tadi, tak mampu dia menolaknya. Berarti belum dalil tafsil itu belum selesai. Masih berdosa. Sekampung itu masih berdosa. Karena ini fardu kifayah. Untuk menolak syubhat itu dan fardu kifayah. Jadi mesti harus tahu dia. Sekira-kira ini orang alim ini bisa mewakili ke wilayah itu, bisa Alamadai. Tapi kalau terlalu jauh, dari sini ketemu kejauhan ini, belum lagi kena macet kan? Kita bilanglah umpama entah satu kecamatan, bisa lah itu. Kalau satu desa, ya tergantung kebutuhan lah. Tergantung kebutuhan. Macam beginilah. Kira-kira orang jualan. Kalau satu tempat melayani sekian banyak orang, menggap juga. Bikin tempat lagi. Sekira-kira beberapa tempat itu untuk bisa menyelesaikanlah kebutuhan orang-orang yang butuh di wilayah itu amadai. Jadi kira-kira ustadz pun begitulah. Jadi jangan sedikit kali ustadz, tapi jangan pula semua jadi ustadz, petakalah. Nggak ada jamaahnya. Asik dobat aja orang tuh. Kira-kira. Baik. Jadi terkadang datang syubhat, maka dialah yang menolakkan syubhat itu. Jadi intinya dalil tafsil itu adalah orang yang mampu menguraikan dalil serta dia mampu menolakkan syubhat. Itu baru fardu kifayahnya selesai dari situ. Dan sebagian ulama mewajibkan mereka itu mengetahui dalil tafsili sebagai wajib aini. Wah, kalau ini kayaknya berat juga untuk semua Untuk semua berat ini. Fardu ain soalnya. Berarti orang lain bisa, dia tak bisa, yang tak bisa itu masih berdosa. Berdosa. Jadi pendapat yang mu'tamad tidak wajib aini, tapi wajib kifayah. Maka ditolakkan pendapat mereka itu, pendapat yang mengatakan wajib tafsili, dalil tafsili itu wajib aini, itu ditolak karena mereka menyempitkan rahmat Allah yang luas. Jadi kalau wajib ini, siapa-siapa yang tak dapat dalil tafsili berarti berdosa. Kalau berdosa pasti masuk neraka. Berarti banyak nanti umat yang masuk neraka. Nah, kalau semua banyak masuk neraka daripada yang masuk surga, sempit kalilah rahmat Allah yang luas itu. Jadi jangan disempitkan. Rahmat Allah itu luas, jangan dipersempit. Dan menjadikan surga itu tertentu untuk ta'ifah yang sedikit. Ta'ifah itu golongan yang sedikit. Berarti yang masuk surga cuma sedikit. Banyakan yang masuk neraka. Kenapa? Karena banyakan orang itu tak paham dalil tafsir.
tak paham dalil tafsili. Jadi ya entahlah di sini tempat kami sana banyak ya ustadz di sana, tapi namun yang mengaji tauhid macam begini bisa dihitung. Asal ada pengajian jumlah kakak berapa sekian, yang ngaji berapa, alah tak berapa persennya lah, sikit. Nah kalau karena nggak mengaji orang tuh sehingga tak tahulah mereka dalil tafsili, berarti berdosa masuk neraka orang. Banyak orang masuk neraka. Maka yang hak, yang betul, bahwasanya mengetahui dalil yang ijmali itu sajalah yang wajib ini. Dalil ijmali itu saja yang secara global dia itu yang wajib ini. Yang tak boleh tidak mesti harus semua pribadi muslim, orang yang beriman wajib tahu itu. Kalau itu pun tak tahu, baru bahaya buat dia. Itu mesti tahu dia. Apa itu yang dalil ijmali? Yaitu lemah daripada mentakdirkan dalil itu, mengurai-urai dalil tadi itu, itu nggak bisa. Apa dalilnya alami, apa dalilnya Allah itu ada, dia cukup mengatakan alam inilah dalil adanya Allah. Dari sisinya apa alam ini, bahwa alam itu bisa jadi dalil adanya Allah, tak tahu. Aku tanya aja sama Pak Isa. Pak Isa itu yang ngajarkan itu. Tak ngerti dia. Tapi begini, yang tak ngerti itu mentakdirkan dalilnya, menguraikan, membilangkan begini-begini dari sisi barat, itu yang tak pandai. Tapi dia bahwa alam ini dalil adanya Allah, itu dia paham, cuma tak bisa membilangkannya. Kalau itu pun tak paham, itu berarti taklid dia. Taklid pada dalil. Umpama yakin Bapak adanya Allah, yakin. Apa dalilnya? Alam ini. Mengapa alamnya jadi dalil adanya Allah? Begitu kata Ustaz Isa, begitu loh aku bilang. Sama sekali nol, tak tahu dia yang dicakapkan itu. Pokoknya Pak Isa bilang gitu, udah aku yakin aja kok Pak Isa ada. Berarti dia taklid pada dalil. Seperti taklid pada sifat itu dilarang, taklid pada dalil pun dilarang. Jadi kita nak paham dalil itu, cuma tak mampu menguraikannya. Mengurai macam ustaz tuh begitu, aku tak pandai aku. Mencakapkannya itu tak pandai. Tapi aku paham. Sekira-kira dijelaskanlah begini. Gitulah maksud tuh, aku tak pandai membilangkan. Itu baru sah. Namanya dia tahu dalil ijmali. Tapi kalau ditanya apa dalilnya ada Allah, alam ini. Mengapa alam dia jadi dalilnya Allah? Nggak tahu aku. Pokoknya begitu kata Ustaz itu begitulah. Aku yakin Ustaz itu betul itu. Memang tak paham sama sekali dia. Kenapa alam ini jadi dalil adanya Allah, tak paham. Bukan tak pandai mencakapkannya, tak paham sama sekali maksudnya. Pokoknya begitulah katanya. Itu berarti taklid. Cuman yang dia taklidkan itu bukan sifat wujud itu bagi Allah, bukan. Yang dia taklidkan itu adalah dalil wujud Allah. Jadi seperti kita tak boleh taklid pada sifat-sifat Allah tuh, nak tahu kita dalilnya, begitupun pada dalil tak boleh kita taklid. Wajib nak paham kita dalil itu, walau tak pandai membilangkannya ke orang, tak masalah. Jadi dia paham, hatinya bisa mengerti. Pikirannya nyambung ke situ, cuma tak pandai membilangkan. Itulah mentakdirkan dalil. Lemah mentakdirkan, bukan tak paham dalilnya, beda. Beda. Dan lemah ia menguraikan syubhat, mengurai di sini maksudnya menolakkan syubhat itu tak sanggup dia. Itu berarti cukup ijmali namanya. Dan adapun dalil tafsili itu maka yaitu kuasa mentakdirkan dalil. Membilangkan, menjelaskannya itu mampu dia. Karena ini kan mewakili. Fardu kifayah itu kan mewakili yang tak mampu. Tentu kalau nama mewakili, bisalah dia menguraikannya. Kalau tak bisa menguraikannya, macam mana dia nak mewakili yang lain?
Macam mana menurut Bapak? Kayak gitulah. Kayak gitu macam mana? Ya udah kayak gitulah. Iya, kami tak paham kayak gitu. Yang hati Bapak tuh, dalam pikiran Bapak tuh, kami tak paham kalau nggak Bapak urai-uraikan. Nak Bapak jelas-jelaskan. Udahlah, tak usah jelaskan lagi. Udah kayak gitu deh itu, udah. Yang dibilang Ustadz Isa tempoh hari itu, kayak gitu deh itulah. Apa yang bilang Ustadz Isa itu? Ya kayak gitulah pokoknya. Macam mana dia bisa mewakili yang lain, dia pun tak mampu menjelaskannya. Makanya karena ini fardu kifayah, baru sah dikatakan gugur fardu kifayah di wilayah itu, dialah mewakili untuk mampu mengurai-uraikan dalil. Andai pun datang syubhat, dialah yang mampu diharapkan menolakkan syubhat. Itu baru selesai fardu tafsir, dalil tafsir. Kalau tidak, ini belum selesai. Berarti masih wajib belajar lagi. Semua sampai adalah satu yang bisa, satu gugur, meninggal, wajib belajar semua sampai ada yang bisa satu. Tapi kalau bisa jangan gugur dulu. Jangan, kalau pepatah bilang kan, patah tumbuh, hilang berganti. Takutnya patah belum tumbuh-tumbuh. Taruh ganti-ganti hilangnya. Jadi sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Begitu. Yang pasnya begitu. Jadi kalau di sini termasuk Pak Sukri lah diharapkan bisa menggantikan Pak Isa nanti, ya itu. Nguraikan subhatnya. Asal jangan awak yang jadi subhat. Nguraikan subhat. Iyalah. Makanya pertanyaannya subhanallah luar biasa ya Pak Sukri. Rupanya dipersiapkannya nanti, mana tahu pas giliran aku yang ditanya udah selesai, aku bikin semuanya. Aku udah menanyakan semua. Oke lah, ya Allah. Baik. Jadi adapun dalil tafsili, maka itu yang kuasa mentakdirkan dan kuasai memberikan subhanallah. Maka apabila dikatakan bagimu apa dalil atas wujud Allah Ta'ala, maka engkau kata alam ini. Alam inilah dalilnya. Dan engkau tidak tahu dari segi dilalahnya, tunjukkan alam ini, dia jadi dalil adanya Allah tuh, dilalahnya kita tak tahu. Dari sisi mananya alam ini, bahwa alam ini bisa jadi dalil adanya Allah. Apakah dari segi baharunya alam ini, atau dari segi mungkinnya alam ini, atau dari segi kedua-duanya, baharu lagi mungkin. Yang mana itu? Itulah yang aku tak tahu. Kalau tak tahu dia menguraikannya, maka itu disebut dalil jumali namanya. Jumali atau ijmali sama lain. Kalau nggak ada hamzah di awal, jumali. Kalau ada hamzah di awal, ijmali. Pakai mimnya pakai alif. Dan begitu juga apabila engkau ketahui dari segi dilalah. Dan tidak kuasa engkau menguraikan syubhat yang datang atasnya. Itu pun sama, berarti masih dalil jumali namanya. Sanggup. Mengapa alam ini jadi dalil adanya Allah? Alam ini kan mungkin adanya. Setiap yang mungkin pasti ada yang menjadikannya. Karena mungkin itu mengalami perubahan-perubahan. Bisa berubah ada, bisa berubah tak ada. Setiap yang berubah-ubah itu menunjukkan ada yang menciptakan, dia bisa berubah. Maka alam ini pasti ada yang menjadikannya. Itulah Allah. Atau alam ini dulu berasal dari tak ada, baharu namanya. Setiap yang baharu berarti pasti ada yang mengadakannya, dialah Allah. Atau dua-dua, alam ini baharu lagi mungkin, setiap yang baharu lagi mungkin pasti ada yang menciptakannya, maka sang penciptanya pasti ada. Itulah dia. Sanggup dia. Cuman datang subhat yang tadi, kuasakah Allah menjadikan anaknya? Kuasa katanya. Berarti tak paham dia itu tentang itu. Berarti ini masih dalil apa yang dia mampu di situ? Dalil ijmali itu belum tafsili. Karena tafsili itu mesti dua-dua, mampu mengurai dalil, mampu menolak subhat. Jadi kalau satu aja belum bisa.
belum tafsili namanya, baru cuma. Maka apabila dikata bagimu apa dalil atas wujud Allah Ta'ala, maka engkau kata alam ini, dan engkau ketahui dari segi dilalahnya, yaitu apakah dari sisi baharunya atau mungkinnya atau kedua-duanya, sanggup dia mau menguraikannya. Dan engkau kuasa atas mengurai atau menolakkan syubhat, maka kalau begitulah kondisinya, itulah dalil tafsili namanya. Tafsili mesti dua-dua, mentakdirkan dalil sanggup, menolak syubhat pun sanggup. Tentu menolaknya kan diure-ure lah kayak tadi kan. Pertanyaan kau ini salah. Di mana salahnya? Allah anak sama Tuhan tuh mustahil, sementara kudrat Allah itu ta'aluk kepada yang mungkin. Jadi kalau Tuhan tak menjadikan anaknya, bukan dia berarti tak kuasa, tak kesana, ta'aluk kudrat Allah. Mengurai ini sampai subhat itu tertolak, itu sanggup, berarti tafsili. Kalau dua-dua tuh ada, menolak subhatnya dengan cara mengurai-urainya dia mampu, mentakdirkan dalil pun dia mampu, itu namanya dalil tafsili. Maka engkau kata pada takdirnya, alam ini baharu, tiap-tiap yang baharu ada yang menjadikannya, maka alam ini berarti ada yang menjadikannya. Berarti sang pencipta alam pasti ada, itulah Allah, maka Allah pasti ada. Dan alam ini mungkin, tiap-tiap yang mungkin ada yang menjadikannya, maka alam ini pasti ada yang menjadikannya. Siapa dia? Itulah sang pencipta alam. Siapa dia? Itulah Allah, maka Allah pasti ada, wajib ada. Dan alam ini baharu lagi mungkin, tiap-tiap yang baharu lagi mungkin ada yang menjadikannya, maka alam ini pasti ada yang menjadikannya, dialah Allah, maka Allah pasti ada. Itu berarti mampu mentakdirkan dalil, ditambah mampu mengurai syubhat sampai tertolak syubhat. Dan menempati tempat itu, tempat apa? Tempat dalil tafsili itu, barang yang apabila engkau ketahui aqaid itu dengan kasyaf. Kalau kita mampu mengetahui akidah-akidah yang fardu ain, akidatul khamsin, akidah yang 50 itu 40 yang wajib, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, ditambah 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang jaiz, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, 9. Jadi akidatul khamsin itu akidah-akidah yang 50 itu dengan kasyaf bisa kita ketahui. Itu pun kasyaf sudah bisa menempati tempat dalil tafsir, disingkapkan Allah sehingga tertanam keyakinan yang dengan ini tak perlu dalil. Kalau di dalam kitab Ad-Durrus Samin, wujdan katanya, wujdan, satu keyakinan yang diletakkan Allah dalam hati seorang hamba, sehingga dengan itu kasyaf dia, tak perlu dalil lagi. Jadi begini, sekedar contoh ya, tapi taklah persis begini, untuk mendekatkan pahamannya. Umpama ada orang bertamu ke rumah Pak Isa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istri Pak Isa. Ada Ustadz, Bu. Oh, Ustadz mengaji di apa? Pajak sore. Oh, musola tuh, Bu. Iya. Oh, ya udahlah. Ada perlu? Ada. Udahlah, Bu, besok aja lah awak datang lagi, katanya. Yakin dia. Udah yakin dia? Yakin. Tapi kan mengikut cakap istri Pak Isa. Dia sendiri pun tak menengok Pak Isa di sini. Tapi dengan cakap tuh aja, nah mungkin pula ibu itu menokoh ya aku.
Dah yakin ya. Adalah besok aja Wak kemari. Berarti keyakinan dia tuh, keimanan dia itu taklid. Kata orang. Ada pula nggak puas dia. Cobalah aku tengok dulu. Oh iya, ada suara ustaz tuh sampai ke atas. Berarti mengaji. Dah, tengoknya. Nampak kereta Pak Isa? Oh iya betul tuh keretanya. Kok tahu? Tanda PK-nya. Ah, PK. Kalau PK kan tak sama ya. Kalau kereta bisa sama. Kadang-kadang aku tak nengok-nengok PK, mau kereta roh sorong, kata orang. Pernah, saya begitu, pernah. Jadi pulang dari khutbah Jumat tuh, saya gini kan, oh nggak masuk kunci. Masuk Ustadz, kata yang punya, salah tuh, punya Ustadz itu. Oh iya lupa aku. Mirip pula kereta tuh. Itu punya Ustadz, ini punya saya. Oh iya Pak, maaf ya Pak, yo. Jadi kalau PK tak sama itu. Tengok, oh itu PK ya. Oh kereta. Oh udahlah, berarti yolah kata ibu tuh. Nah, ini berarti yakin dengan dalil. Apa dalilnya? Maka yakin dia. Di samping tadi kata ibu begitu, tambah kuat dia, ada dalilnya. Apa dalilnya? Kereta. Ada kurang puas, diintip-intipnya ada juga. Oh itu kan Pak Isa tuh sebelah Ustadz tuh. Oh kenapa? Inilah wujudan tuh kan kasyaf tuh. Dan nyata sama dia Pak Isa. Perlu lagi kereta tuh. Nampak tak nampak kereta tuh tak peduli ya. Itu kan orang itu. Nah, itulah kasyaf tuh. Itulah wujudan. Tambah satu lagi. Apa itu? Musyahadah. Musyahadah. Kalau kasyaf tuh bisa dari jauh. Tuh nampak. Kalau musyahadah tuh duduknya di sebelah Pak Isa. Duduk dekat sebelah tuh. Ini musyahadah. Dalam bahasa tasawuf disebut syuhud tajalli Allah ke dalam hati. Itulah para wali-wali. Itulah makom ihsan itu. Ketika Nabi ditanya sama malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, jawab Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat dia. Pakai ka'annaka, taro itu ro'a pakai mata. Seolah-olah matamu melihat dia, padahal tidak. Mana pula mata awak ini bisa melihat Allah? Tapi keyakinan yang ditanamkan Allah ke hati itu saking yakin, seyakin-yakinnya, maka perasaan di hati dia yang melihat itu ini, padahal keyakinan itu. Ini soal rasa sudah. Zauq. Makanya mereka malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tak merasa, tak tahulah dia. Paling dengar-dengar ceritanya lah. Pak Isa tahu buah kesemek. Di beras tagi tuh. Tak pernah ya. Mungkin udah pernah nengok, mungkin tak tahu kalau itu namanya. Iya, itu katanya buah hutan. Jadi saya pergilah diajak ke beras tagi. Apa oleh nak dibawa? Jeruk, udah sering makan jeruk. Apa salak? Salak pun di Medan banyak. Kesemek, apa pula ini kesemek? Namanya pun aneh, kesemek. Kesomak atau orang ini kesemek ya. Apa rasanya Bu? Dikupas. Manis, bisa juga lah dibawa. Kalau rasanya kecut nggak bawa. Nyemak aja kan. Manis rasanya udah bisa bawa. Murah pula tuh waktu itu. Sekarang udah mahal katanya. Wah beli entah berapa kilo. Sampai di rumah. Apa itu? Dulu belum punya anak kayaknya saya. Tidak Bu yang manggilnya orang rumah. Apa itu Bang? Barang.
baru punya anak, abang kenapa lah? Apa tuh bang? Kata orang tua ke Semak, aku pun baru ini nengoknya. Oh, manis juga ya. Jadi umpama orang yang nggak tahu lah itu, dibilang buah kesemak, bingung lah itu. Kayak mana itu rasanya Ustadz buah kesemak tuh? Saya bilang lah manis. Dia udah ngayal kan? Kayak saus barangkali. Kayak saus manisnya, saus manis. Tapi beda manis kesemak sama saus. Waduh, kayak durian. Ini lagi musim durian kan? Kayak durian. Iya, durian pun manis, tapi beda manisnya, nggak sama juga. Semua buah-buahan yang lain dibilang memang manis, tapi beda manisnya. Jadi kayak mana? Cuman aku membilangkannya. Nah, gini aja lah, nanti kapan-kapan ada buah kesemak, aku belikan, aku antar ke rumahku. Begitu diantar, nah ini buah kesemak tuh. Iya manis, cuman manisnya. Iya payah membilangkannya. Nah, malam yazub, dam yakrib. Macam mana pun awak jelaskan buah tuh buah manisnya kayak begini, nggak dapat deh. Tapi begitu dia makan, oh iya, persis macam mana yang bapak bilang tuh. Nah, baru tahu dia. Nah, itu rasa lidah, apalagi rasa batin. Nah, ma'rifah kepada Allah tuh itu rasa batin. Nah, itu kalau memang belum dirasakan yang suhud tajalli itu, ya memang apapun kata mereka para ahli sufi, dan mereka pun menceritakannya pakai rumus-rumus, nggak bisa dibilang macam mana. Macam mana membilangkannya pasnya pun nggak bisa, pakai rumus-rumus. Nah, yang rumus-rumus inilah ketika dipahami berdasarkan zahirnya bisa bersesatan orang. Makanya jangan dipahami zahir itu. Seolah-olah kau lihat, pakai bahasa keanakan, seolah-olah kau lihat, tapi tidak betul itu mata gitu nengok. Seolah-olah. Oh iya, bisa lah, kira-kira begitulah. Makanya Pak Sukri dulu saking kan rindunya udah sangat mendalam dengan sang kekasih itu. Omaknya nak membangunkan tidur, senyum dia. Apa lah kau senyum sama aku, kata omaknya. Baru terkejut dia. Oh, omak. Omak. Kau pikir aku siapa? Aku pikir calonku itu maan. Penampakan. Ya itulah. Kan ada lagunya. Nak makan, ingat kau. Nak minum, ingat kau. Cuman itu Sukri. Lupa deh ya. Kemana aku ada, teringat kau. Boleh, begitu boleh. Berarti cinta yang sangat mendalam. Tapi maunya ingat kau itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu. Baiklah. Jadi itu. Kasyaf menempati tempat tafsir. Sudah memadai itu. Kalau udah kasyaf tak perlu lagi dalil. Singkat. Dan ada pun orang yang menghafal akidah yang 50 dengan taklid, mengikut apa yang diyakinkan orang, maka sesungguhnya dikhilafkan padanya. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Ini udah sah apa enggak imannya? Ada yang mengatakan belum sah imannya. Kalau belum sah berarti kafir lah. Iya. Oh iya. Cuman kafir tidak hukum dunia. Karena Nabi pun dulu siapa yang masuk ke dalam Islam udah ngucap syahadat, sudah diberlakukan Nabi, dia orang Islam. Sehingga kalaupun menikah dia sah. Umpama menyembelih hewan dia halal kita makan sembelihannya. Umpama jadi wali pun dia sah. Umpama meninggal pun dia fardu kifayah kita tetap menyelenggarakan jenazahnya. Jadi kita berlakukan dia di dunia ini seperti layaknya orang Islam.
Lalu yang dibilang kafir itu yang mana? Nanti di akhirat. Hukum akhirat dia hukum kafir sehingga kekal selamanya dalam neraka. Ngeri juga negaranya. Walaupun ini tidak mu'tamad. Yang mu'tamad menurut i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah itu adalah jumhur mengatakan imannya sudah sah walaupun taklid. Jadi sah imannya di dunia, sah imannya di akhirat, sehingga tak kekal dia di neraka. Cuman kalau dia orang yang mampu memikirkan dalil, malas dia memikirkannya sehingga mengikut apa kata orang saja, ini disebut namanya mukmin asin. Bukan asin, asin, shot dia. Kalau asin ya. Ya, garam. Mukminun asin, orang beriman tapi maksiat, durhaka dia, berdosa dia. Dari sisi mana dia berdosa? Nggak mau belajar dalil, mau enaknya saja ikut orang, malas berpikir. Di situ dia berdosa. Kalaupun dia nggak diampunkan Allah dosanya, ya singgahlah dulu di neraka, tapi tidak kekal karena dia tidak kafir. Nanti usai masa siksaannya masuk surga dia. Itu makna mukmin asin. Inilah jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada sebagian kecil ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tidak sah imannya, berarti masih kafir untuk hukum akhirat. Ditambah Mu'tazilah pun sama, mengatakan bahwa imannya belum sah, berarti dia kafir untuk akhirat, sementara dunia hukum Islam. Dan yang asoh, yang paling sahih, bahwasanya dia yang taklid itu mukmin yang durhaka. Mukmin yang durhaka. Durhaka saya itulah asin tadi, maksiat. Tapi dengan catatan berdosa dia jika kuasa dia atas nazar. Kalau sanggup dia nazar. Apa itu nazar? Memikirkan dalil. Adalah kemampuan. Tidaklah idiot dia. Orang dalil pun bukannya payah kali. Apa dalil ada Allah alam nih? Mengapa alamnya ada sebagai dalil ada Allah? Karena alam ini berasal tak ada. Sekarang kita tengok ada. Mana mungkin ada sendiri? Pasti ada loh ngadakannya. Makanya Allah itu pasti ada. Bukannya payah kali. Sebentar nih duduk dia elok-elok, dipikirkannya, insya Allah dapat. Nggak dapat malam ini, besok malam lagi datang ke Pak Isra. Pak Isra tolonglah. Semalam itu belum jelas kurasa. Coba ulangi balik. Belum juga paham. Insya Allah yang ketiga paham. Kalau tidak berarti idiot dia. Kalau idiot berarti bukan ahli nazar. Kalau bukan ahli nazar, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah gampang. Hukum ini bukannya payah-payah kali. Kalau begitu aja pun sampai 3 kali dia cakapkan tak masuk juga. Berarti idiot jadi. Kalau idiot berarti dia bukan orang yang mampu berpikir dalil. Kalau memang tak mampu, Allah tak membebani di luar batas kemampuan. Udah berarti maaf buat dia. Udah aja. Tapi mesti ngaji. Jangan tak ngaji, mesti ngaji. Sampai ukuran yang diperkirakan, umpama memang bisa berpikir dia, mampulah memikirkannya. Kayaknya udah bisa lah. Ini kayaknya nggak bisa-bisa juga. Berarti memang tak bisa. Sama juga baca Fatihah itu mesti fasih. Bukan untuk imam aja. Selama ini kita kan menseleksikan diri kita mampu atau nggak mampu baca Fatihah kan untuk imam. Padahal tidak. Mau imam, mau makmum, mau sholat sendirian wajib fasih. Jadi kalau tak fasih dia wajib belajar supaya fasih. Tak mau belajar, padahal kalau belajar masih mungkin bisa fasih, tapi tak mau belajar, jangankan jadi imam, sholat sendiri pun tak sah. Karena memang Fatihah itu salah satu syaratnya wajib sesuai makhrajnya. Ini tadi. Jadi jangan kita pikir itu untuk imamnya itu enggak, makmum
Sholat sendiri wajib pasti. Tapi kalau umpama sudahlah dia dibelajarkan talaki dia dari guru yang fasih, keringat dingin ini, oh keringat kan hangat, keringat dingin sudah keluar, juga tak bisa juga. Misalnya ada wak-wak sana pula, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mending malah ngalamin. Wah, aduh di sana, tapi sini tak ada lah. Ngalamin, maka nama anaknya pun bukan Sapi, Sapingi. Sapingi anaknya. Karena begitu udah lidahnya, logat dia udah begitu, nggak bisa dirubah. Wah, bukan ngalamin, wah ngalamin. Aku maunya ya kayak gitu, cuman nggak bisa aku kayak gitu. Orang iso aku koyo ngono. Mau apa? Mau apa coba deh? Mau dikerok lidahnya? Takutnya tipis lidahnya, makin parah. Ya udahlah, memang sudah tak mampu lagi waktu, ya udahlah. Ha kecil wah, bukan alham, ya alham juga ya Allah. Saya dulu ada jamaah begitu ngaji fikih tentang syarat-syarat Fatihah, terkejut orang. Ustaz, kayaknya mesti ngaji khusus nih Ustaz. Khusus apa? Baca Fatihah itu Ustaz. Nanti tak sembahyang kami itu apa sih kami sembahyang? Jadi tidak waktu ngaji gini Ustaz, jangan mengganggu ngaji. Kita cari waktu yang lain untuk khusus menyimakkan Fatihah itu. Ya, siap nggak disimakkan? Saya bilang. Nanti disalah-salahkan merajuk, nggak mau datang. Oh siap Ustaz, memang kita mau bagus nih bacaannya. Oke. Wah itulah capek ngajarinya Pak. Capek kan. Alhamdulillah, bukan alham, alham. Kayak kepedesan Pak, kayak kepedesan. Awak gitu-gitu kan lah. Coba kepedesan. Coba. Tak bisa juga. Letih awak. Nggak bisa, ya udahlah kalau nggak bisa. Suntap kan aja ya. Oh, ya. Kualat pula nanti. Awak taksir. Kita taksir kayaknya kalau bapak ini memang nggak bisa kayaknya. Ada sekian kali pertemuan, bisa ada zon, ada kuat dugaan kita memang tak bisa lah bapaknya. Udahlah Pak, cukup Pak, tak apa-apa, sah Pak. Cuma jangan jadi imam ya. Itu aja. Semerek. Iya, kalau memang tak pastinya sama betul, boleh. Tapi kalau tak pastinya beda-beda, tak boleh juga. Yang satu menyalah di ha, yang satu menyalah di ain. Di haknya betul ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga nggak bisa. Tak boleh berjamaah orang nih. Karena beda-beda salat. Ada kadang-kadang di masyarakat ini begini. Pak Ustadz nggak bisa pakai rumus kayak gini Pak Ustadz. Tak ada rotan akar pun jadi. Nggak bisa. Itu lain rumusnya itu. Oke itulah. Ya, Pak Ustadz, kita udah kumpul. Kadang-kadang hujan pun ditempuh. Jangan kosong mau sholat tuh Pak Ustadz. Udah lawak datang tiba-tiba. Sehubungan karena diantara kita tak ada yang fasih membaca Fatihah, maka sholat sendiri-sendiri. Kalau berjamaah tak sah. Kan kecewa kali itu Pak Ustaz. Jadi nggak bisa pakai rumus itu. Tak ada rotan akar pun jadi. Itu lain rumusnya. Jangan dipakai rumus itu kemari. Yang macam begitu boleh. Tapi itu untuk syarat abdul, bukan syarat sah jadi imam. Kalau syarat sah jadi imam,
Kalau rotan katanya mesti rotan, jangan tukar pakai akar. Kalau mesti fasih, jangan yang tak fasih. Cuman tingkat fasih ini kan beda-beda. Ada punten 10, paten betul fasih gitu ya. Ada punten 9, ada punten 8, 7 minimalan. Kalau itu bolehlah. Tak ada yang punten 10 Pak Ustaz. Punten 9 tak ada juga. Punten 8 pergi belum pulang. Punten 7 sakit. Yang ada punten 6. Udahlah 6 pun jadilah itu. Itu rumus afdol ya. Selagi masih ada yang 10, yang 9 ke bawah jangan maju. Tapi kalaupun maju sah. Tapi afdolnya yang punten 10. Terus afdol boleh. Tak ada rotan akar pun jadi. Tapi kalau namun syarat sah, tak ada cerita. Sah, tidak sah, tidak sah. Tak pasih. Punten berapa kira-kira? Punten 5. Tak bisa naik kelas tuh. Berarti jangan jadi imam. Rata-rata Ustaz 3, 4, 5. 3, 4, 5. Usah jemaah. Capek-capek sama Ustaz. Ya udahlah, pahala capek itu tetap ada. Tapi tetap jangan berjamaah. Jadi kalau berjamaah malah tak sah sembahyang. Jangankan fadilah jamaah, sah pun tidak. Melma ke mana? Elok mana? Sah, tak dapat pahala jamaah atau sama sekali nggak sah sembahyang. Ayo pilih mana? Ya pilih sah nggak dapat pahala jamaah. Ya udah makanya usah berjamaah. Ayolah memang makanya wajiblah nazir mendudukkan orang yang imam rotib di situ. Ada ibu-ibu, Pak Ustadz, sayang kali lah aku rasa Ustadz. Apa yang sayang ibu? Iya Ustadz, ada laki tak bisa jadi imam Ustadz. Imam cuma ini Ibu. Imam sholat lah Ustadz. Kenapa? Hancur bacanya Ustadz. Sementara kalau aku pasti Ustadz, aku qori'ah. Cuman katanya pula tak boleh. Imam itu perempuan. Jadi asalkan hujan deras Ustadz, masing-masing lah kami di sudut sana, khusus sini tengok-tengokan aja lah. Bang aku kepingin jemaah sama mama, tapi nggak sah seminggu nanti. Sama lah deh, aku pun kepingin lah kau jadi imam. Tapi tak sah juga kalau aku kau. Jadi masing-masing lah kita ya Allah. Masih di dunia aja Ustadz udah masing-masing. Cuma di akhirat nanti. Ayo udahlah Bu. Namanya nasi udah jadi bubur. Apa mau dibikin lagi? Jadi gara-gara ibu nak tukar ibu. Nak tukar sama yang pasti. Kan enggak kan? Enggak lah Ustadz. Ya udah terima saja lah. Dulu waktu seleksi ibu tak seleksi. Apa yang ibu tengok dulu waktu datang meminang? Gantengnya Ustaz. Lagi ya kira-kira bisalah nggak malu awak gandeng nanti undangan. Ada model perempuan ini begitu. Sekira-kira kalau digandeng nanti waktu dia undangan Ustaz tak malu. Tapi kalau udah pendek, hitam, bibir memble, alah ya Allah. Begitu jalan awak sama, siapa ini adik kau katanya. Malu aku Ustaz. Ini enggak loh Ustaz. Udah lumayan lah ganteng sampai 8 loh Ustaz. Dah, habis itu apa lagi tengok? Masa depan Ustaz. Menjanjikan tidak? Oh, menjanjikan udah. Jadi baca Qur'annya enggak ibu seleksi. Alah, tak teringat aku ke situ. Ya udahlah Bu, memang itu pilihan ibu di awal. Ar-ridho bisyai' ridho bima yatamalladu min. Kalau ridho ibu dulu ini calon ibu, ya setelah jadi laki pula ridholah begitulah kekurangan dia. Cari lebihnya, jangan ibu tengok kurangnya saja. Cari lebihnya, jangan cari lebih laki orang. Ini dicari lebih laki orang, lebih laki awak tadi cari. Baik. Ini Pak jangan ngantuk Pak Isa, digini-gini kan. Oh iya. Baik. Sapi mana tadi lupa bacanya. Kasab tadi.
jadi nazar. Jadi kalau memang dia udah belajarlah dalil, letih sudah awak, jangankan dia awak yang ngajari pun letih, murid-muridnya tak masuk nggak nyambung juga. Ya udahlah, berarti dia bukan ahli nazar. Kalau dia bukan ahli nazar, berarti dikasih Allah dia kemaafan. Jadi kalaupun tak tahu dalil, karena memang tak kuasa dia memikirkan dalil itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, dia berdosa. Mukmin asin tuh kalau dia mampu tapi tak mau, nah itu baru. Tapi kalau mau tapi tak mampu, dimaafkan Allah, tidak asin dia. Dan tidak durhaka dia jika tidak puasa dia atas nazar, kan? Kalau tak sanggup dia meneliti dalil, nah maka tak berdosa, dia tak tahu dalil. Tapi jangan dibilang gini, enak juga lah jadi idiot tuh. Yo. Jangan. Tak banyak bojo kan. Janganlah. Dan kata akil itu sebagian kecil. Dia mukmin tapi tidak durhaka secara mutlak. Apa maksud mutlak? Mutlak itu biar dia orang yang bisa meneliti dalil, ahli nazar namanya, atau yang tak mampu memikirkan dalil. Pokoknya kalau dia tak tahu dalil, udah sah imannya dan tidak berdosa. Baik yang mampu berpikir dalil atau yang tak mampu, enggak masalah. Pokoknya asal sudah dia yakin, percaya, mengikut kata orang, tak tahu dalil, apa tak tahu dalil sebabnya karena nggak mau berpikir atau karena memang nggak mampu berpikir, itu tidak ada dosa buat dia. Ini agak enak ada sedikit nih. Mutlak tidak durhaka, mutlak. Maksudnya mutlak di situ baik untuk yang mampu berpikir ataupun yang tak mampu berpikir, tidak kena dosa. Dan kata kata sebagian lagi pendapat bahwasanya dia durhaka mutlak. Biar dia tak mampu memikirkan dalil atau mampu memikirkan dalil, kalau dia tak tahu dalil, durhaka walaupun sah imannya. Wah, ini agak berat nih untuk yang idiot, kasihan awak nengoknya. Ya kan? Yang tak mampu jadi ya. Bukan tak mampu, tapi didosai juga. Aduh. Berarti didosai atas sesuatu yang dia tidak mampu. Kayaknya kalau ibarat main nggak fair nih permainannya, nggak fair. Makanya yang muktamad itulah yang di atas tadi, yang asal dia mukmin, durhaka jika kuasa dia atas nazar, tidak durhaka dia jika tidak kuasa atas nazar. Ada tafsir perkara durhaka atau tidak durhaka. Itu tafsir, tapi yang pasti taklid itu sah imannya. Cuman berdosa atau tidak berdosa tergantung dia orang yang mampu berpikir dalil apa tidak. Oh mampu, berarti berdosa. Ada unsur lalai dari situ. Oh memang tak mampu, ya udah di luar batas mampu, dimaafkan Allah. Ini yang paling asal dari sekian banyak pendapat. Ada yang paling ngeri awak dengarnya. Apa itu? Dan kata bahwasanya orang yang taklid itu kafir. Wah. Walaupun kafir bukan dunia ya, akhirat. Ini, aduh, sedih awak dengarnya kalau ini. Jam berapa sudah? 10 kurang. Oh iya, kita padakanlah ya. Mana tuh ada yang anak bertanya. Insyaallah panjang umur bulan depan kita lanjutkan di sangat berhajat. Insyaallah.